cakep banget Coach. Teman-teman semua, selamat malam. Malam, mungkin boleh agak mundur sedikit Coach Hening. Mundur ya, biar agak kelihatan Jadi ya. kameranya agak dijauhin dikit. Iya. Oke, nice. Ya Coach Hening, habis terawih ya. Iya, taruh. Oke, thank you ya udah disempetin buat nemenin kita semua nge-live malam hari ini. Oke Coach, malam hari ini kita mau, saya perkenalkan dulu ya teman-teman semuanya ya. Coach Hening ini merupakan salah satu analis kita, analis fundamental dan juga teknikal dari mtrade.id, tapi Instagramnya mtrade_id. Dan malam hari ini kita mau belajar kita mau bahas untuk sektor semen, terutama dengan Coach Hening, yaitu ada saham SMGR, SMBR, yang kita akan bahas, INTP juga, dan juga beberapa saham lain yang cukup aktif ya Coach ya, mungkin seperti Raja, LPPF, Agro, Arto yang tadi juga ditanyain, dan juga saham-saham yang lainnya. Oke Coach Hening, kalau ngelihat sebelum kita ngebahas tentang semen, kalau ngelihat market gimana hari ini? Tadi mungkin saya udah bahas dikit, mungkin Coach Hening mau lengkapin kenapa IHSG hari ini naik tinggi gitu. Ya, kalau untuk IHSG hari ini kenaikannya cukup tinggi, itu merespon dari inflasi. Tadi sempat dibahas juga ya oleh Miss Ellen terkait dari inflasi dari Amerika Serikat. Kenapa sih inflasi itu dari yang sebelumnya itu mungkin bikin hal yang ketakutan bagi investor, tapi kenapa malah bikin IHSG kita itu terkait dari yang pertama, stimulus dari Joe Biden sudah mulai jalan. Ketika stimulus jalan, anggapan para investor itu adalah inflasinya akan naik, tapi ternyata dari beberapa meeting yang kemarin sudah dilakukan oleh The Fed, mereka pengen suku bunga 0% dulu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya perekonomian di Amerika Serikat itu kuat dulu. Ketika perekonomiannya sudah kuat, baru The Fed ingin melihat perekonomian sudah kuat, responnya nanti gimana. Ketika sudah mulai membaik, baru The Fed akan memberikan langkah selanjutnya terkait dengan kebijakan suku bunga. Karena yang sebelumnya itu kebijakan suku bunganya kan ditekan cukup kecil sekali. Nah, itu tujuannya memang mengarah ke perekonomiannya bagus dulu. Nah, itu nanti akan berefek kepada yang lain kayak gitu, lebih ke arah sana. Kemudian kalau dari US bond yield sendiri sih sebenarnya trennya sih memang naik, tapi untuk beberapa hari ini cenderungnya datar atau sideways. Jadi cukup oke untuk IHSG kita, ada potensi pantulan jangka pendek saja. Kalau saya melihatnya ada potensi pantulan paling nggak untuk IHSG kita sampai ke area MA100 gitu. Oke. Coach Hening, mungkin nanti selain kita bahas saham-saham untuk semen ya dan saham yang aktif hari ini, mungkin kita bisa bahas dikit tentang Pegas kali ya. Hari ini banyak banget ditanyain tentang Pegas gitu. Oke, Coach Hening, mungkin kita mau bahas dulu untuk saham semen. Oke. Prospeknya gimana sih? Kenapa pilih semen malam hari ini? Ya, karena semen ini menarik, Miss. Yang pertama menarik adalah karena MT juga ada semen ya, ada untuk investasi semen juga, dan beberapa di antaranya untuk semen ini dia belum sempat diulas untuk beberapa momen sebelumnya, dan cukup menarik karena semen hari ini juga penguatannya cukup oke, teman-teman. Kenapa demikian? Hari ini SMGR, kalau teman-teman cermati yang udah invest di SMGR ada kenaikan 5,24%, kemudian INTP juga ada kenaikan. Kita bedah dulu nih, kenapa sih sektor semen ini dia cukup menarik? Dari data yang diperoleh dari Asosiasi Semen Indonesia ini ada dua hal yang mendorong dari pertumbuhan produksi positif di kuartal pertama 2021. Yang pertama itu adalah terkait dari kegiatan infrastruktur yang sudah mulai bergerak. Kenapa demikian? Karena 2020 lalu itu kan kita pandemi, otomatis proyek-proyek itu banyak sekali yang di-pending. Nah, 2021, di akhir 2020, 2021 program-program itu sudah mulai berjalan kembali. Tentu ini menjadi sebuah katalis yang cukup positif bagi sektor semen. Kemudian yang kedua itu terkait dari sisi ekspor semen. Cuman kalau saya ngelihat yang paling utama ini dari infrastruktur, karena anggaran infrastruktur dari pemerintah itu meningkat sebesar 48%. Nah, ini katalis yang cukup positif bagi sektor semen.
Dan kemudian kalau dilihat dari konsumsinya, karena kan pandemi kemarin sebelumnya depending di 2021 ini hingga kuartal pertama 2021 ini ada peningkatan sekitar 2,2%. Nah, ketika permintaannya nih banyak nih, otomatis produsen-produsen semen ini dia akan meningkatkan kapasitas produksinya. Di 3 bulan pertama itu sudah tercatat terjadi peningkatan sekitar 14,1%. Nah, ini cukup menarik dan dari sisi ekspor per Maret ini dia tercatat secara tahunan itu naik 120%. Dan konsumsi semen di pulau-pulau yang ada di Indonesia itu penyumbangnya yang paling banyak itu dari Sulawesi, kemudian Kalimantan, kemudian Sumatera, dan Jawa. Dan sebenarnya saya cukup tercengang juga dengan datanya karena ternyata Sulawesi ini dia tingkat konsumsi untuk permintaan semennya cukup tinggi. Berarti kan memang di Sulawesi ini sedang dikerjakan untuk pembangunan gitu. Oke. Sebelum kita bahas untuk fundamental dari SMGR, SMBR, INTP, dan nanti juga kita akan bahas penggas banyak ditanyain ya. Saya coba bahas tentang teknikalnya dulu nih. Pasti teman-teman udah penasaran gitu ya. SMGR nih hari ini naik 5%. Kemarin dia naik 5% juga gitu loh. Jadi kalau kita lihat dari kemarin, dari level bottom kemarin sampai hari ini dia udah naik sekitaran 10-11%. Ada apa sih sebenarnya dengan SMGR? Mungkin saya menambahkan sedikit dari yang tadi Coach Hanin bahas, dari infrastruktur yang sudah mulai berjalan. Kalau saya perhatikan secara teknikal juga kemarin tuh benar-benar di bottom banget, angka 9975 itu sekuat-kuatnya. Di sini saya sangat percaya sekali, bahkan kemarin volume transaksi itu sangat tinggi ya. Saya sangat percaya sekali bahwa big investor itu sebenarnya lagi menunggu momen saham-saham itu sangat murah gitu, dan kemarin tuh dianggap udah murah. Kalau teman-teman perhatikan harga saham kemarin dan juga hari ini tuh banyak banget yang murahnya tuh sama kayak pada tanggal awal Februari kemarin. Sedangkan kalau SMGR sendiri ini sama murahnya dengan 26 Februari. Jadi diskonnya udah lumayan banget gitu. Untuk SMGR secara teknikal hari ini dia breakout. Jadi kemarin saya bilang dia menguji resisten 10.500, hari ini udah breakout, dan M-Trade ada portfolio untuk SMGR ini. Kemarin juga kita ada remind, tapi untuk portfolio investasi jangka panjang. Jadi bukan untuk trading. Mungkin kalau trading kemarin kita remind, hari ini udah untung 10% pada mau profit taking kali ya. Ya. Tapi ini SMGR ya kita untuk jangka panjang teman-teman ya, kita hold buat jangka panjang. Dan dalam jangka pendek kalau ditanya resistennya berapa di 10.450. 10.450 tuh ada satu resisten yang cukup kuat yaitu EMA 100. Buat teman-teman traders mungkin udah mulai rawan profit taking. Kalau masuk besok gimana? Masuk besok untuk SMGR ini udah agak-agak telat tuh, udah siap-siap profit taking aja gitu. Nah, Coach Hanin, tadi mungkin kita belum sempat bahas secara fundamental untuk secara khusus untuk SMGR ini ya. Boleh dibahas FA-nya SMGR gimana, nanti kita akan move ke saham berikutnya dan pastinya saya juga akan bahas secara teknikal. Oke, ya SMGR ini dia cukup menarik. Yang paling menarik dari hasil laporan keuangannya adalah dia berhasil melakukan efisiensi, teman-teman. Jadi efisiensi yang dilakukan oleh SMGR ini cukup bagus karena pendapatannya itu secara tahunan memang minus, tapi secara profit itu secara tahunan bertumbuh positif. Nah, di sini kenapa bisa net profitnya itu bisa positif? Kenapa net profitnya bisa positif? Karena memang ketika di 2020 mereka benar-benar ngepresin supaya biaya produksinya rendah, akhirnya margin laba di 2019 yang awalnya 5,8% itu bisa jadi 7,6%. Sehingga total biaya yang lebih rendah ini bisa berpotensi semakin dilanjutkan. Jadi ngepres biaya itu bisa semakin bisa dilakukan oleh emiten SMGR ini di tahun 2021. Nah, hal itu dilakukan dengan cara berhasil melunasi utangnya sebesar 4,3 triliun. Jadi ketika berhasil melunasi utangnya, otomatis beban utang berbunganya untuk ke depan ini akan semakin kecil. Itu yang sebenarnya cukup menarik. Kemudian terdorong dari SWF. SWF ini tentunya selain dari konstruksi, ketika konstruksi itu membangun, itu kan butuh semen ya teman-teman. Nah, semen ini bisa masuklah si SMGR, kemudian INTP, kemudian SMBR.
Jadi salah satunya SWF ini juga bisa mendorong permintaan dari semennya. Dan yang kedua itu adalah rencana akuisisi dari Taheyo Semen. Taheyo Semen itu salah satu produsen semen di Jepang, di mana Taheyo Semen ini dia sudah punya pangsa pasar di Asia. Nah, dengan adanya potensi akuisisi dari anak usaha SMGR ini di bulan Juli nanti, itu akan bisa membuat SMGR ini memperoleh dana. Nah, dananya nanti dari 90% dananya itu akan digunakan untuk membayar utang. Nah, dari pembayaran utang ini otomatis beban bunganya juga akan semakin kecil. Kemudian karena si semen itu dia udah punya pangsa pasar, otomatis SMGR itu semakin terbuka ketika dia melakukan ekspor. Gitu. Oke. Pilih mana secara fundamental, pilih semen Indonesia, SMBR atau INTP? Kalau dari fundamentalnya sih sebenarnya saya lebih suka INTP sih, lebih menarik INTP. Tapi kalau misalkan untuk trading saya lebih suka SMBR karena lebih cepat pergerakannya. Batu Raja ya maksudnya ya. Cuman kalau SMGR ini kalau menurut saya sih secara pangsa pasarnya dia yang paling menangan gitu. Dan kalau kita perhatikan Big Fund juga sepertinya mereka juga sangat suka dengan SMGR ya. Jadi SMGR ini kayaknya jadi pilihan utama sehingga dia yang leading, dia selalu yang leading untuk big caps untuk semen ya. INTP hari ini baru naik, kemarin naik tipis gitu. Oke, saya coba bahas untuk sekarang, kita bahas untuk teknikalnya INTP. INTP kemarin berada di area support 12.000 dan hari ini naik 5% juga, tapi dia lagi kehalang resisten di 12.850 tuh resisten MA 200. Nah, untuk INTP ini agak-agak lagging gitu dibandingkan dengan SMGR. Cuman kalau INTP ini dia juga perusahaan bagus sih. Jadi teman-teman yang telat masuk di SMGR buat investing bisa pilih pilihan keduanya di INTP. Nah, kalau untuk yang trading sebenarnya SMBR Batu Raja ini lebih cepat. Tapi kalau bicara tentang valuasi yang paling diskon tuh justru malah Batu Raja gitu. Batu Raja ini valuasinya sangat diskon dan harganya juga belum naik. Dia yang agak-agak laggard tapi memang valuasi super diskon. Kalau untuk Batu Raja mungkin simpannya untuk jangka menengah aja gitu. Jadi banyak teman-teman yang penasaran juga gitu. Kenapa sih Batu Raja bisa dipilih untuk investing gitu? Aneh deh pilihannya. Nah, kata aneh ini kan karena belum mengerti ya penyebabnya apa. Karena kita lihat sebenarnya secara valuasi dia cenderung lebih murah gitu. Cuman memang fundamentalnya lebih kuat SMGR atau Semen Indonesia. Coach Hanin mungkin bisa dibahas untuk fundamentalnya Indosemen dan juga Batu Raja. Oke, dari ini dulu mungkin ya Miss, dari SMBR ya. Jadi kalau SMBR dan SMGR, Batu Raja dan SMGR itu dia sebenarnya bedanya adalah di pangsa pasarnya teman-teman semua. Kalau SMGR itu karena tadi seperti yang misalnya sudah sampaikan terkait dari pasarnya dia cukup besar. Kalau di Batu Raja itu dia khusus biasanya di Sumatera. Jadi kalau penguasa Sumatera itu dia adalah yang Batu Raja. Dan dia juga masuk di SWF itu untuk program pendorongnya itu dia lebih ke arah proyek 4 ruas tol Sumatera. Jadi kan penghubung antara daerah di Sumatera itu kan dia jalannya cukup jauh-jauh. Nah, yang sedang dikerjakan oleh SMBR itu adalah 4 ruas tol Sumatera yang mulai berjalan di 2021 ini sepanjang 310 km. Di antaranya itu adalah Tol Indralaya Prabu Muli itu ada 65 km, Prabu Muli Muara Enim 54 km, Muara Enim Lahat Lubuk Lingau itu 114 km, Palembang Jambi itu 77 km. Yang paling ramai pasti Palembang Jambi. Nah, itu cukup menarik untuk SMBR karena ada proyek dari ruas tol tersebut. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Miss Ellen terkait dari valuasinya, memang dari rata-rata 5 tahun itu di kisaran 5,1, untuk saat ini di kisaran 2,43. Jadi tentunya itu cukup menarik untuk kenapa sih SMBR itu bisa juga masuk ke dalam investasi. Cuman kalau melihat dari market pasarnya yang paling besar itu adalah SMGR. Nah,
Kemudian yang belum kita bahas itu adalah INTP. Kenapa sih tadi sempat Miss Alan sampaikan kayak saya SMGR Hanin, oh Hanin INTP di Miss. Nah, INTP itu kenapa sih menarik? Yang sebenarnya yang cukup menarik adalah gini teman-teman, INTP ini kalau dari sektor dua yang paling di semen itu kan tadi yang sudah kita bahas SMGR sama SMBR. INTP itu menarik karena dia ada ESG, dia masuk ke dalam ESG stock. Itu dia cukup menarik karena itu sentimen yang sedang boom saat ini ya, ESG stock. Nah, dari semen itu satu-satunya yang ESG stock itu adalah INTP. Nah, INTP ini kalau dari ESG stocknya, INTP itu melakukan dua cara. Yang pertama, produk green energy semen dari rasio klinker. Klinker itu bahan baku dari semennya. Jadi seperti pasir besi, silika, gipsum itu dikurangi supaya itu bisa menekan, supaya ramah lingkungan juga, itu dari bahan bakunya, produknya lebih green energy. Kemudian yang kedua itu dari pemasangan back filter. Back filter itu gunanya adalah untuk mengurangi emisi debu. Jadi ini tujuannya adalah supaya INTP ini bisa lebih ramah lingkungan lagi, gitu. Kemudian kalau dilihat dari penjualannya, penjualan dari INTP ini juga cukup banyak itu di daerah Sumatera dan Sulawesi. Jadi Sumatera itu menyumbang 59,5% secara year on year, kemudian Sulawesi 59,5% secara year on year juga, walaupun dari bulanannya memang agak sedikit menurun, tapi ini cukup oke. Kemudian karena permintaan di Sulawesi itu dia cukup tinggi, untuk INTP ini dia membuat terminal apung. Jadi terminal apung itu semacam tempat untuk bongkar muat produk semennya untuk INTP. Dari yang awalnya di Samarinda itu di Sungai Mahakam itu berpindah ke daerah Sulawesi. Nah, tujuannya untuk apa? Meningkatkan efisiensi distribusi dari yang awalnya di Samarinda itu diefisiensikan langsung di Sulawesinya. Kemudian kalau kita lihat di daerah Sulawesi itu dia ada pembangunan smelter pabrik biji nikel itu di daerah Sulawesi. Nah, ada potensi supaya si INTP ini dia masuk ke proyek salah satu smelter biji nikel kayak gitu. Itu yang cukup menarik kenapa INTP ini jadi pilihan Hanin gitu. Oke, jadi tiga tadi menarik ya. Kalau secara pangsa pasar SMGR, INTP menarik secara ESG. Kalau Batu Raja tuh menarik karena valuasinya murah. Anyway, congrats buat yang udah dapat cuan di SMGR. Kemarin di IMTrade juga ada remind untuk beli, tapi kita masih ngehold aja untuk investing gitu. Ini banyak yang nanya untuk bank digital. Salah satu bank digital yang menarik adalah BNGA. BNGA-nya hari ini ada breakout dengan volume kecil ya. Hari ini breakout di angka 1080 dan ini juga masuk watchlist MTrade untuk tradingan dalam jangka pendek gitu. Oke, sebelumnya saya mau kasih selingan dulu buat teman-teman di sini. Ada nggak sih yang trading coin? Coba saya turn on comment sebentar ya. Ada nggak yang trading coin? Congrats ya yang punya Doge, Doge USDT itu di MTrade kemarin kita juga ada kasih untuk pendampingan untuk koin trading juga, salah satunya koin Doge USDT. Ada USDT juga udah naik dikit-dikit. Yang belum naik tuh Win dan apa ya, aku lupa. Win dan CHZ itu belum naik ya. Nah, congrats hari ini Doge naik 60 sampai 80% gitu ya. Jadi siapa yang ikutan di sini? Anyway, disclaimer juga ya teman-teman ya untuk ya saya oke, seneng deh. Yang membuat swing tradernya boleh ya. Yang di kripto teman-teman kayaknya yang di kolom komentar. Iya. Jadi Doge ini yang kemarin udah ikutan beli di MTrade, short term rawan profit taking, buat swing tradernya mungkin boleh profit taking dulu, terutama yang pakai leverage. Kita sih nggak pernah sarankan pakai leverage ya, karena kita maunya tuh tradingnya ngehold ya. Jadi kalau saya pribadi punya nggak? Ini saya pribadi punya, tapi saya ngehold juga gitu. Anyway teman-teman, meskipun Anda ada trading kripto, saya tetap menyarankan jangan lupa di saham ini lagi pada murah-murah, banyak banget yang murah-murah. Investasi jangka panjang juga. Jadi kayak BCA hari ini kenapa naik? Karena juga udah murah. Doge to the moon and never back.
XRP gimana? Oke, sedikit tentang kripto, sedikit kita sebelum kita bahas untuk saham-saham yang rame di tradingan hari ini dan juga Pegas. Hari ini banyak ditanyakan Pegas. XRP hari ini udah agak tinggi teman-teman, jangan dikejar ya. Win dan Hot belum naik ya, gantian deh. Elon Musk dan Mark Cuban udah bersabda untuk Doge, oh gitu ya. Kita sih full technical aja. Oke, kita matikan lagi komennya sebentar. Nanti kita akan nyalakan lagi. Kalau kita pengen berinteraksi dengan netizen semuanya, ya. Ini kalau mau nanya langsung aja di kolom question. Coach Han, ini banyak pertanyaan. Salah satunya dari Henny Liliana, Pegas itu gimana view-nya? Untuk technical nanti saya akan bahas gimana Coach Han secara fundamental buat Pegas ini. Kalau dilihat dari sisi fundamentalnya untuk Pegas ini untuk dari FY 2020 untuk di 2020 itu dia mengalami pendapatannya itu berkurang 25%. Tapi kalau dilihat dari profit pendapatan dari kuartalannya itu dia ada sempat kenaikan. Tapi kalau dari labanya itu dia memang ada penelemahan. Jadi minusnya juga cukup. Net profitnya di kuartalan di kuartal keempat maupun secara tahunan ini juga mengalami pelemahan teman-teman semua. Kenapa terjadi pelemahan? Ini mungkin jadi pertanyaan teman-teman juga ya, karena untuk beberapa hari ini Pegas ini dia turunnya cukup dalam ya. Nah, itu salah satu yang menjadi down risk dari Pegas ini terkait dari sengketa pajak. Sengketa pajak ini sebenarnya udah dari kemarin-kemarin, cuman dari update terbaru di sini untuk sengketa pajak ini ada, Pegas ini berkewajiban untuk memenuhi lebih dari 3 triliun kewajiban pokok. Nah, kewajiban pokok ini dinilai dapat mengganggu dalam jangka pendek saja. Tapi kalau misalkan untuk dari stand loss-nya untuk di 2021 ini sebenarnya masih cukup oke karena provisinya itu ada di sekitar 278. Kedepannya Pegas ini masih ada potensi dikenai pajak itu masih ada dari sengketa bayar pajak dan dari akuisisi Saka Energi. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama itu terkait dari sengketa pajak. Kemudian yang kedua itu dari berpotensi menurunkan margin distribusi gas menjadi $6 per MMBTU. Itu yang menjadi salah satu down risk dari Pegas. Tapi kalau kita lihat sisi positifnya di sini adalah volume distribusi Pegas ini dia akan meningkat seiring dengan pulihnya ekonomi. Kemudian ketika perekonomian pulih, otomatis konsumsi gas itu juga akan meningkat. Ini akan menjadi katalis yang positif bagi kinerjanya, gitu. Oke. Pegas ya. Pegas teknikal boleh dibahas, Coach. Nanti saya tambahin dikit kalau misalkan saya ada insight yang lain. Oke, kalau dari Pegas sebenarnya kalau dari sisi teknikalnya saat ini berada dalam area trendline yang terbentuk dari Maret. Dari 24 Maret itu dia pas di area trendline uptrendnya. Jadi kalau dalam jangka pendek sebenarnya Pegas ini potensi dalam jangka pendeknya itu di kisaran 1.280-1.300 sehingga akan cukup bagus untuk Pegas jangka pendek technical rebound-nya ya. Tapi kalau dilihat dari sisi fundamentalnya juga untuk PBV-nya itu ada di kisaran 0,94. Jadi secara PBV-nya sebenarnya masih cukup murah, cuman tadi ada down risk-nya untuk Pegas terkait dari kasus sengketa. Oke, kalau Pegas sendiri sih secara teknikal ini aku lihat dia lagi breaking down MA 200 gitu. Tapi kalau investing tuh sebenarnya nggak bisa ngelihat tren ya. Kan seperti yang saya bilang kemarin, we trade the trend, we invest the company. Jadi kalau memang mau trading Pegas, ini trennya lagi turun. Technical rebound mungkin bisa sampai 1.300-an, dia nutup gap dikit di angka 1275 sampai 1.300, tapi kita nggak rekomen, masih lebih menarik ke saham yang lainnya ya. Jadi kita ya ada saham lain nanti yang buat trading kita bahas juga gitu. Terus kalau buat investing M-Trade juga nggak ada Pegas ya, nggak ada Pegas. Tadi juga ada beberapa downside secara fundamental yang dibahas oleh Coach Hanin, dan aku sendiri kok ngelihatnya gimana ya teman-teman, aku ngelihat
bukan sentimen sama emiten ini sih enggak, cuman gerakannya tuh kayak kalau pas dia uptrend pun juga uptrendnya nggak bisa kenceng gitu loh, kayak gimana ya, kayak sideways ring sidewaysnya gitu ya. Jadi kita nggak pilih Pegas ini gitu. Oke, terus coach, kita mau bahas saham-saham trading dong. Kita mau bahas saham-saham trading. Hari ini tuh ada beberapa saham yang cukup rame. Mungkin dari saham yang kita udah profit taking dulu aja ya. Kita hari ini ada jualan saham apa nih? Kita hari ini ada jualan saham ASA, Miss. Kita untuk ASA ada kisaran, tadi kita sempat jualan profit di kisaran 8% untuk ASA. Oke, ASA ya. Coba kita bahas dulu teknikalnya untuk ASA ya. Adi Sarana Armada Tbk ini memang, wah ini satu saham ini naik terus. Saya masih hold dari September atau bulan apa ya kemarin, udah 250-an% gitu. Bukan mau pamer profit, belinya nggak banyak kok. Gara-gara waktu itu habis nge-live terus aku suka aja lihat bisnis modelnya dia, dan sempat turun dalam waktu itu, sempat fluktuasi turun sampai 20%, tapi ya just hold aja kalau saya. Nothing tulus. Cuman teman-teman, kondisi sekarang udah lain dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu. Adi Sarana Armada ini udah tinggi banget gitu, dan kalau aku ngelihat secara MA20-nya itu udah mulai agak slowing down. Jadi naik, tapi naiknya udah mulai belok ke bawah gitu. Jadi kita memutuskan ketika kemarin kita beli ASA itu, M-Trade beli ASA buat swing trading aja dan mulai siap-siap untuk profit taking. Terus ada saham lain lagi yang menarik, yaitu Integra Indo Kabinet ya, Integra Indo Kabinet. Jadi Integra ini lagi nguji resisten. Bentar, Coach Hanin. Ya, jadi untuk Integra Indo Kabinet ini dia lagi nguji resisten di angka 835, dan patternnya cukup menarik teman-teman. Tapi sekali lagi tetap disclaimer on, pada masa market lagi fluktuasi seperti ini, saham-saham breakout juga kadang bisa false gitu. Cuman kita ngelihat Integra ini menarik karena dia membentuk higher low pada tanggal 10 Maret dibandingkan dengan 5 atau ya 5 April, sekitar 5 sampai 6 April ini lebih tinggi. 5 April ini membentuk low yang lebih tinggi, judulnya lebih tinggi daripada Maret itu. Dan kemudian kemarin pada tanggal 13-14 April hari ini itu ngebentuk low yang lebih tinggi lagi. Jadi membentuk V-nya tuh lebih tinggi terus, dan itu sebuah tanda yang bagus buat Integra Indo Kabinet bahwa saham ini akan lanjut uptrend. Tapi sekali lagi disclaimer on teman-teman, pada masa yang sangat fluktuatif, market yang masih indecision seperti saat ini, bisa-bisa kalau untuk saham yang breakout juga bisa terjadi false breakout. Cuman kalau kita melihat kondisi inflasi di US sesuai dengan ekspektasi, harusnya nggak akan sampai terjadi, harusnya ya, semoga nggak sampai IHSG besok nggak sampai bumpy yang gimana. Oke, Coach Hanin mungkin mau dibahas saham lain yang aktif hari ini. Ada Raja, PPF, Agro, Arto. Mau bahas yang mana dulu? Ini nambahin dulu. Tadi misalnya kan sempat bahas ASA sama Wood kan ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu ASA sama Wood ini dia perusahaan apa sih? Nah, kalau ASA ini dia memang ada salah satu lini bisnis yang cukup menarik, itu dia dari salah satu kurirnya, yaitu boom e-commerce, yaitu tren belanja online itu bisa meningkatkan pendapatannya. Dari kontribusi bisnis logistiknya ASA itu dia naik sebesar 7%, dan itu menyumbang pendapatannya ASA. Itu yang cukup menarik. Jadi ada dari bisnis logistiknya dari ASA. Kemudian kalau dari Wood ini dia lebih ke arah produsen, salah satu ekspor penjualan kayu. Jadi kalau teman-teman belum tahu bisnis modelnya apa, salah satunya itu. Kemudian hari ini yang cukup menarik itu yang sempat kita ambil itu adalah terkait dari saham Raja. Nah, Raja ini kalau dilihat cukup menariknya, kenapa cukup menarik? Karena dari informasi terbaru untuk Raja ini dia menjalin kerjasama operasi dengan PT Pertamina Gas. Jadi PT Pertamina ini jalin kerjasama dengan emiten Raja terkait dari pembangunan dan pengoperasian pipa minyak bumi di koridor Balam Bangko Dumai dan koridor Minas Duri Dumai di wilayah kerja Rokan. Nah, nilai investasinya itu sekitar 300
juta US dollar atau setara 4,2 triliun dengan asumsi kurs 14.000. Nah, rencananya untuk raja ini dia punya andil sekitar 25% teman-teman. Jadi itu menjadi sentimen yang cukup positif bagi emiten raja dari kerjasama dengan Pertamina. Oke, kalau raja sendiri secara teknikal juga menarik ya, raja. Secara teknikal juga menarik untuk raja ini, dia mantul dari supportnya, dan ya tadi kita udah beli dan kita masih ngehold juga untuk raja ini. Mungkin boleh dilanjutkan untuk LPPF, Agro, dan Arto. Oke, kalau dari LPPF sebenarnya sentimennya juga masih sama ya terkait dari retail. Retail itu LPPF. Jadi sebenarnya hari ini kalau yang cukup naik cukup tinggi ada MPPA teman-teman. Cuman MT sangat tidak menyarankan untuk MPPA. Jadi MPPA itu masih bagian dari anak usahanya dari LPPF. Dan kalau dari secara likuiditas LPPF sih lebih menarik. LPPF itu lebih terdorong dari jelang Lebaran ada potensi dari perusahaan itu dia masih diskon besar-besaran untuk kebutuhan di Lebaran, terutama dari produk pakaian ya biasanya diskon Lebaran gede-gedeannya di situ. Nah itu meningkatkan pendapatan dari LPPF-nya sendiri. Nah kalau untuk MPPA-nya dia juga lebih ke arah hipermartnya. Jadi hipermartnya itu MPPA itu lini bisnis modelnya adalah hipermart dan itu yang hari ini naik cukup tinggi karena diisukan dia bisa diakuisisi sama Gojek. Cuman ini perlu dipastikan lebih lanjut untuk kabar tersebut karena baru diisukan kayak gitu. Itu yang membuat MPPA kenaikannya cukup signifikan. Cuman kalau kita lihat secara volatilitas kemudian resikonya kita lebih condong untuk ke LPPF untuk jangka pendeknya gitu. Kenapa pilih LPPF? Ya, kita memilih LPPF untuk trading jangka pendek secara likuiditasnya, Miss. Kemudian dari tadi sentimennya juga cukup bagus terkait dari pendapatannya dia jelang Lebaran. Itu perusahaan itu berencana untuk memberikan diskon yang cukup besar, terutama untuk produk-produk pakaian, kayak gitu. Oke. Ya, teman-teman udah hampir jam 9 malam. Aku mau wrap up semuanya ya, teman-teman ya. Coach Hanin, oh ya masih ada Arto, Coach Arto boleh diselipin ya Arto. Cukup menarik ya teman-teman karena Arto ini dia ada akuisisi Gojek, diakuisisi oleh Gojek sehingga otomatis ekosistem atau pangsa pasar antara Arto dan juga Gojek ini dia akan bersinergi. Ketika bersinergi ekosistemnya lebih luas lagi. Dan kalau dicermati untuk Gojek ini kan awalnya memang dari para rider itu dalam artian tukang ojek online-nya. Nah awalnya di situ. Cuman ada simbiosis mutualisme dari Gojek itu akan bisa mendapatkan pendanaan dari Atonya juga pasti akan mendapatkan customer dari Gojeknya. Dan kalau diperhatikan sudah banyak sekali aplikasi Gojek ini bisa bayarnya itu pakai Gojek itu sangat banyak, baik itu di marketplace, kemudian ada juga di food beverage, dan bahkan untuk aplikasi seperti Halodoc itu pembayarannya juga bisa pakai GoPay. Kita juga bisa pakai GoPay. Jadi ini cukup menarik untuk ekosistem dari Bank Jagonya atau Artonya sendiri gitu. Oke. Teman-teman semuanya, malam hari ini saya mau wrap up semuanya ya. IHSG tadi naik 2% ya, karena inflasi di Amerika itu dianggap terkendali. Jadi US Treasury bond yield-nya juga agak turun. Jadi teman-teman kalau nanya kapan sih bond yield mulai terkendali, mungkin kalau dilihat inflasi ini udah mulai masuk dalam hitungan lah, istilahnya nggak berlebihan inflasinya gitu di Amerika, dan sekarang juga udah mulai ada titik terang. Dan kalau secara teknikal fundamental teknikal IHSG juga lagi di area support 5850, but we always hope for the best and prepare for the worst. Sekarang ini waktunya untuk berinvestasi, nabur buat saham-saham investing, contohnya BBCA, ICBP, Gudang Garam, Indofood, dan juga kalau untuk yang saham-saham second liner, investing yang cyclical itu ada di IM-Trade, dan juga untuk saham-saham trading, kita trading seringkali trading cepat aja ya. Jadi kayak tadi kita bahas Wood itu juga kita udah masuk duluan di bawah gitu. Jadi kok telat infoin di live Instagram ya, namanya aja
nggak real time ya, jadi kayak kita infoin yang lebih real time di Mtrade gitu. Oke, dan teman-teman semuanya kalau untuk trading kripto sekarang kriptonya juga udah banyak yang naik-naik, mungkin fokus pada yang belum naik aja gitu. Dan kalau kita bicara tentang Doge ini kemarin kita juga ada rekomend, ini udah naik sekitaran 80% dalam 2 hari buat swing trader dan pemula yang nggak siap dengan fluktuasi terutama floating loss, boleh realisasikan profit dulu untuk swing trading dan sabar-sabar lagi, jangan keburu-buru untuk pakai uangnya gitu, tarik dulu uangnya dan nikmati. Tapi kalau saya pribadi sih saya ngehold, apalagi kalau untungnya udah hampir 100% kayak gitu. Ya itu aja dari saya. Terus ada 3 pemenang untuk giveaway malam hari ini. Coach Hanin mungkin mau kasih satu pertanyaan yang mudah dijawab. Dari ketiga sektor semen yang sudah kita bahas dari Mtek dan juga Miss Allen, yang masuk dalam ESG stock emiten apa teman-teman? Oke, sambil menunggu jawaban dari teman-teman ya. Besok Sabtu kita masih ada seminar online jam 9 pagi untuk user Mtrade dan jam 7 sore untuk teman-teman semuanya. Untuk user Mtrade ada stock pick-nya. Untuk teman-teman yang umum jam 7 sore ini mungkin general aja, dan crypto pick ya, jadi bimbingan untuk ulasan kripto juga kita bahas gitu. Dan mulai besok pagi di morning briefing dan day briefing Mtrade kita juga ada bimbingan kripto karena permintaan sangat tinggi. Jadi kita coba untuk bantu juga meskipun ini bukan menu utama kita gitu, dan kita senang bisa membantu. Anastasia Lydia DC 26688 Erni 25321, kebetulan cewek semua, langsung aja DM saya dengan kode EMT7, nama email dan WhatsApp. Dan jangan lupa follow Instagram mtrade_id buat teman-teman yang mau bergabung dengan Mtrade. Kita siap membantu teman-teman dan menemani teman-teman setiap hari baik dalam trading saham maupun trading kripto. Saya Lemay dan Coach Hanin, salam profit. Thank you Coach Hanin, selamat malam. Bye.